Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah di episode zona horor kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan fobia guys. Seperti yang kita tahu kalau fobia itu kan bermacam-macam. Ada yang fobia sama ketinggian, ada yang fobia sama boneka, Sama lubang-lubang kecil. iya, dan masih banyak lagi guys. Dan setiap orang itu beda-beda guys fobianya. Tapi kalau fobia kantong kering atau nggak punya duit itu ya semuanya bakalan takut ya guys ya. Iya, bener. Kalau nggak punya duit ya susah ya guys ya. Fobia kantong kering guys. Dan ngomongin tentang perfobiaan, di episode zona horor kali ini kita akan ngebahas salah satu fobia yang berhubungan dengan maskot guys. Maskot berjalan atau badut gitu yang suka ada di taman hiburan atau taman-taman bermain gitu kayak Disney, Dufan, dan yang lain-lainnya. Pokoknya Dreamland gitu guys. Kalau bahasa Inggrisnya itu amusement park. Wih, amusement park ya guys ya, sorry kalau salah ngomong. Dan jenis fobia yang akan kita bahas kali ini tuh namanya adalah masklophobia guys. Apa sih masklophobia ini? Yaitu seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya guys ya. Jadi fobia ini adalah ketakutan berlebih seseorang terhadap maskot yang berjalan guys. Pokoknya badut-badut gitulah guys. Intinya yang di dalamnya itu ada orangnya itu loh. Iya. Penderitanya akan sangat ketakutan kalau mereka ini ketemu badut yang ada di taman hiburan atau yang biasanya ada di jalan-jalan guys. Kan kalau di Indonesia banyak tuh yang di pinggir jalan-jalan gitu. Kayak di taman gitu. Kayak boneka yang gini-gini tuh loh guys. Lupa namanya guys. Dan kebanyakan orang-orang yang menderita fobia ini kalau lihat yang seperti itu, mereka ini bukannya terhibur, bukannya senang, tapi malah ketakutan dan bahkan nangis guys. Nah udah jelas ya, jadi fobia ini merupakan ketakutan sama maskot-maskot. Dan di episode kali ini kita akan lebih mengulas tentang maskotnya Disney. Apalagi maskot-maskotnya Disney pas awal-awal keluar guys, itu rata-rata creepy semua, serem semua karena ya mungkin zaman jadul ya. Dan di sini kita udah mengumpulkan kostum Disney terseram yang menurut kita sangat-sangat serem, apalagi bagi kamu yang penderita masklophobia. Kostum-kostum ini akan menjadi mimpi buruk bagi kalian. Wih. Dan daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. deng. Dan yang pertama ini ada kostumnya Donald Bebek atau Donald Duck yang muncul pertama kali pada tahun 1930-an. Usutnya usut, Donald Duck atau Donald Bebek ini pertama kali muncul di tahun 1937 bersama Mickey dan Minnie Mouse di pemutaran perdana film Putri Salju dan 7 Kurcaci. Konon versi dari karakter ini memiliki paruh yang panjang dan juga kakinya itu tebal. Selain itu matanya itu melirik ke samping alias melihat ke samping dan badannya itu terlihat longgar guys. Jadi di perutnya itu kayak seakan-akan seperti karung, kayak mainan pulse. Nah mainan pulse ini merupakan mainan yang dijahit dari tekstil dan di dalamnya itu diisi bahan yang lembut ya, kayak boneka-boneka yang perutnya buncit-buncit gitu loh guys. Tapi kostum Donald Bebek yang satu ini tuh masih belum ada creepy-creepynya guys, masih biasa aja. Nah setelah kemunculannya Donald Bebek di segmen toy shopnya Walt Disney dari The Ice Capades pada tahun 1950, disitulah kostum Donald Bebek ini terlihat creepy guys. Nah ini baru creepynya itu ini, kalau dilihat-lihat itu serem banget guys. Dan yang lebih ngerinya lagi, kalau kita lihat matanya Donald Bebek itu seolah-olah matanya itu nggak bernyawa guys, alias kosong. Matanya cuma menteleng gini aja, nggak bisa kedip-kedip, nggak bisa gini-gini. Bahkan bayangan dan wajah orang yang ada di dalam kostum itu bisa kelihatan guys dari putih-putihnya yang ada di bawah lehernya si Donald Bebek, kayak nembus gitu loh guys. Pokoknya kelihatan gitu ya? transparan. Usutnya usut, ketika Disneyland dibuka pada tahun 1955 silam, konon Disney ini nggak memiliki kostum karakter guys. Pembukaan tapi kostumnya nggak ada. Kan biasanya kalau pembukaan itu harus ada tuh kostumnya. Nah, apalagi karakter-karakter utama, ya jelas harus ada lah. Masa nggak ada? Maskot-maskotnya ya hambar no guys, garing no. Iya toh? Iya. Mana ini? Kok nggak meriah gini, Gak nanti ada nonton apa-apa. gitu lah. Nggak ada apa-apa. Cuma lihat apa ini? Udah cuma uang drame-drame doang, tapi nggak ada yang dada-dada. Kan biasanya identiknya gitu toh. Iya, Atau- badut dada. ya. Nah karena pada saat itu nggak ada kostum karakter, akhirnya Disney ini dituntut harus berimprovisasi guys, harus mengadakan si kostumnya itu biar meriah pembukaannya. Pihak Disney akhirnya menghubungi The Ice Capades agar mereka ini dapat menggunakan kostum yang dibuat untuk Disneyland, untuk pembukaannya Disneyland guys. Bayangin kamu yang menderita masklophobia terus lihat si
Donald Bebek dalam bentuk seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Ih, mimpi buruk ya guys ya. Tapi tenang guys, semua itu nggak bertahan lama. Creepy-nya itu nggak terus-terusan ya guys ya. Dan untungnya maskot Donald Bebek ini mengalami perombakan besar-besaran pada tahun 1960 guys. Diubah guys biar nggak creepy lagi. Dan pada saat itu kostumnya dirancang oleh seseorang yang bernama Bill Justice. Dan berkat Bill Justice, kostumnya itu terlihat lebih baik guys. Udah ya agak mendingan lah ya, nggak creepy lagi kayak yang sebelumnya. Di sawang itu udah penak guys, udah pas match dengan pertunjukan taman hiburan yang ditujukan untuk anak-anak. Nggak mungkin masa creepy gitu ya. Orang dewasa aja oke, apalagi anak-anak. Dan sejak saat itu kostumnya Donald Bebek ini menjadi lebih baik lagi dengan masing-masing versi yang dibuat oleh Disney. Ya, gitu ya. Masa gitu terus kan nggak mungkin guys. Seiring berjalannya waktu, tahun kan pasti teknologi juga semakin maju. Alat-alat untuk ngebuat kostum itu pasti juga udah canggih lagi. Jadi ya nggak ada halangan untuk nggak memperbaiki sesuatu yang creepy menjadi sesuatu yang enak dipandang mata. Creepy nggak creepy, kalau penderita masklophobia tetap lihatnya itu serem sama aja guys. Nah itu tadi kostumnya Donald Bebek dari tahun ke tahun guys, dari awal kemunculannya sampai sekarang. Dan gimana menurut kalian tentang yang satu ini, kostumnya Donald Bebek? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Dan yang berikutnya ini ada kostum Pinocchio guys. Pasti kamu udah gak asing lagi ya sama Pinocchio ini. Tapi bagi kamu yang belum tahu Pinocchio ya kebangetan sih guys, kalian bisa gak tahu Pinocchio guys. Ya kalaupun belum tahu, googling aja ya guys ya. Terkenal banget loh ini. Iya. Pinocchio adalah salah satu karakter yang gak kalah creepy guys. Dan konon kemunculan pertamanya karakter ini atau kostum ini tuh terlihat aneh. Bukan tanpa alasan, usutnya usut, karakter ini muncul pertama kali di pemutaran perdana filmnya Pinocchio pada tahun 1940 silam. Dan ketika itu pihak Disney memutuskan untuk mempekerjakan 11 orang kecil untuk menari dan melambaikan tangan lengkap dengan menggunakan kostum Pinocchio guys. Pakai kemeja, pakai rompi untuk menghibur anak-anak ya, biar match ya. Pemutaran Pinocchio ada karakter Pinocchio-nya, ya ada maskot Pinocchio-nya. Masa maskot Donald Bebek kan nggak nyambung ya guys ya. Kan jadi terkesan meriah gitu guys. Pemutaran perdana premier ada karakter maskotnya. Anak-anak kan jadi senang pasti. Wih Pinocchio asli. Tapi ada tapinya guys. Kostum yang satu ini tuh kalau dilihat-lihat ya agak ngeri juga sih, creepy dan nggak mirip sama Pinocchio aslinya guys. Dan di sini kita menemukan di salah satu sumber yang bilang kalau pemutaran perdananya Pinocchio di tahun 1940 itu ada sedikit kendala guys. Ada suatu hal atau kejadian yang nggak diinginkan. Di sumber ini dibilang kalau rilisan awalnya film Pinocchio itu mengalami kegagalan finansial guys. Jadi mungkin nggak balik modal ya bisa dibilangnya. Dan di sini juga dibilang kalau biaya produksinya untuk Pinocchio ini lebih dari 2 kali lipat dari Putri Salju dan 7 kurcaci guys. Dan kalian tahu ruginya berapa? $1 juta guys. Wih, $1 juta ya guys ya, bukan rupiah. $1 juta, coba kalian rupiahin ya segitulah ya guys ya. Nggak bisa menutup bahkan setengahnya. 1 juta kalau dikasih kita ya kita auto sultan ya nih guys ya. Dan ternyata nggak sampai di situ aja guys. Di sumber ini juga dibilang premiernya Pinocchio di tahun 1940 itu ada kejadian yang nggak diinginkan guys. Ada kejadian yang merugikan banyak orang. Nah seperti yang kita bilang tadi, untuk menciptakan suasana yang hidup, meriah, pihak Walt Disney mempekerjakan 11 orang kecil. Yang 11 orang kecil itu berdandan seperti Pinocchio guys. Dan 11 Pinocchio kecil ini ditugaskan untuk ada di atap itu guys, pintu masuk bioskop atau teaternya itu, disuruh kayak melambaikan tangan, dada. Apalagi kan ini ditonton kebanyakan sama anak-anak. Tapi semuanya berjalan nggak sesuai yang diinginkan guys, nggak sesuai yang diharap-harapkan. Ternyata di atas atapnya itu ada makanan-makanan dan juga karena itulah Pinocchio kecil itu jadi kehilangan kendali. Iya, kehilangan kendali dan nggak jelas gitu. Apalagi ditambah terik matahari yang panas kan itu di atas. Terus mereka pakai kostum yang bisa dibilang itu bikin gerah. Alhasil karena itulah beberapa di antara orang-orang kecil itu melepas kostumnya itu guys, melepas pakaiannya guys. Karena mereka ini jadi kayak membabi buta gitu. Sampai penonton yang di bawah itu juga kena sama lemparannya itu guys. Tapi ini entah ya emang masuk dalam skenario suruh melempar-lempar gitu, apa emang karena mereka ini terus malah jadi nggak terkendali gitu, nggak tahu ya guys ya. Sampai polisi ini turun tangan, dan ketika para polisi ini sampai di lokasi, mereka ini langsung naik ke atap yang ada Pinocchio-nya itu tadi. Pas si polisi ini sampai di atas atau di atapnya itu, mereka menemukan kejanggalan lagi guys, sesuatu yang mencengangkan, yaitu beberapa di antara orang-orang kecil itu lagi main guys. Ya main itulah guys ya, lagunya Rhoma Irama. Seketika itu juga mengetahui polisi yang naik ke atas, orang-orang kecil itu langsung kelabaan guys. Mereka lari terbirit-birit karena ada polisi. Gerbek gitulah guys, ketakutan. Pada lari toh.
Dan karena itulah polisi ini kewalahan guys. Dan karena saking ricuhnya di atas ada drama-drama itu tadi, polisi ini nggak ada jalan lain lagi guys. Dan akhirnya polisi-polisi itu terpaksa untuk menutup mereka, menangkap mereka dengan itu kurungan bantal guys. Kan mereka maaf-maaf orang kecil guys, jadi ditutupin gitu plus satu-satu terus dibawa gitu, diangkut guys. Mereka anjlok kan repot. Dan di sini tuh nggak ada foto-fotonya gitu guys, nggak ada orang yang mengabadikan itu. Tapi ceritanya ini menyebar dan masih menarik untuk diperbincangkan guys. Tapi walaupun pembukaannya Pinocchio itu ya kayak gini, blue bisa dibilangnya zong, Pinocchio ini tetap jadi salah satu animasi terbaik sepanjang masa dan berhasil meraih keuntungan sebanyak 84 juta dolar. Gitu ya guys ya. Mungkin kalau ada kesalahan kalian benerkan aja di bawah guys. Nah, opening atau pemutaran perdananya aja gitu. Dimulai dengan sesuatu yang nggak mengenakan guys. Kacau. Iya, kacau ya guys ya. Tapi cerita tentang kostumnya Pinocchio belum berakhir guys. Usutnya usut, di lain kesempatan, di lain waktu, si Pinocchio ini muncul di The Ice Cape. Konon versi dari kostum ini terlihat seperti Pinocchio dewasa yang memakai kemeja klasik dari filmnya. Tapi di kostum itu si Pinocchio ini nggak pakai topi, nggak pakai pita biru. Terus juga lengan baju dan celana yang dicat agar terlihat seperti sambungan kayu guys. Dan setahun kemudian The Ice Cape ini memodifikasi kostumnya Pinocchio dan itu terlihat creepy. Nah, di situ barulah mereka memberi Pinocchio ini ciri khas topi dan pita birunya. Tapi di sini mereka mengubah kepalanya dan juga menambahkan potongan rahang terpisah agar tampilannya itu seperti boneka, yang mana itu membuatnya lebih creepy lagi guys. Boneka yang gininya ada. Dan usutnya usut, Pinocchio dari The Ice Cape ini juga digunakan sebagai pembukaan Disneyland dan desain kostumnya tetap begitu sampai tahun 1962 guys. Creepy selama bertahun-tahun. Ketika Disney mendesain ulang karakter itu, barulah saat itu si Pinocchio ini nggak terlihat creepy lagi guys. Nah, Pinocchio yang satu ini memiliki kepala yang besar dan ada jangkrik yang bernama Jiminy yang suka duduk di topinya guys. Agak upgrade dikit ya guys. Dan sejak saat itu Disney udah membuat perubahan pada kostumnya Pinocchio seperti yang kita lihat sekarang di Disneyland. Ini ada topinya lagi ya guys ya. Bukan berarti dari perubahan-perubahan kostum selama bertahun-tahun itu nggak ada creepy-nya lagi guys. Ini tetap ada creepy-nya, ada seremnya lagi di tahun 1987. Dan versi yang satu ini tuh serem banget guys. It's so creepy. Dan selain Pinocchio yang satu itu, juga ada Pinocchio yang lain lagi dari Nightmare Experiment di Disneyland Hong Kong. Make sense sih kalau Pinocchio-nya creepy. Eksperimen mimpi buruk. Judulnya aja udah serem ya. Dan itu dia tadi kostumnya Pinocchio dari tahun ke tahun dan kejadian atau insiden di pembukaannya Pinocchio tahun 1940 silam guys. Gimana menurut kalian? Tulis aja di bawah. Dan yang selanjutnya ini ada Winnie the Pooh guys. Kalau yang satu ini ya pastinya kalian semua udah tahu juga ya. Masa kalian nggak tahu Winnie the Pooh guys ya? Kebangetan ya guys ya. Ini salah satu karakter Disney yang paling aku suka banget juga pas masih kecil guys. Selain Mickey dan Donald. Oh iya, bahkan aku dulu pas masih kecil punya bonekanya guys. Yang sangat mirip dengan Winnie the Pooh ya. Bukan boneka yang abal-abal gitu, enggak. Kan banyak tau boneka apa tapi nggak mirip sama karakter aslinya. Tapi boneka Winnie-ku yang dulu itu mirip banget guys sama Winnie the Pooh yang ada di kartunnya. Sekarang nggak tahu ada di mana guys. Hilang guys. Dulu suka aku lempar-lempar gitu guys kalau ngamuk. Nah, seperti yang kita bilang tadi, siapa sih yang nggak tahu Winnie the Pooh? Rata-rata orang atau anak kecil itu suka guys dengan karakter Winnie the Pooh ini. Wah, Winnie the Pooh, aku suka Winnie the Pooh. Kak Winnie the aku nggak Winnie the Pooh ya guys, harus ada P-nya. Kalau Winnie the Nah, karena banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak yang kesengsem sama karakternya Winnie the Pooh ini, ya pastinya harus ada dong karakter Winnie the Pooh di Disneyland. Masa nggak ada? Ya, nanti yang suka Winnie the Pooh cari-cari. Mana ini Winnie the Pooh? Makanya Winnie the Ya harusnya adalah ya maskot Winnie the Pooh di Disneyland kan untuk menyapa para penggemarnya. Tapi sayang seperti kebanyakan karakter Disney yang lainnya, awal-awal kemunculan kostumnya Winnie the Pooh ini juga creepy guys. Nggak kalah serem dengan yang lain-lainnya tadi. Kalau kita lihat-lihat ya agak nggak mirip sama Winnie the Pooh yang sekarang guys. Beda guys. Melenceng ya guys. Usutnya usut, pada tahun 1965 versi Winnie the Pooh yang pertama datang ke Disneyland guys. Diperkenalkan di Disneyland. Dan versi yang satu ini nggak bisa dikenali guys karena ya berbeda banget dengan Winnie the Pooh yang ada di kartun. Apa ini? Winnie the ini gak ada P-nya karena P-nya udah hilang kena matahari ya gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena Winnie the Pooh yang satu ini tuh alisnya tebal, kepalanya gede, terus matanya itu coklat tapi rada-rada kemerahan guys. Dan kalau kita lihat dari kejauhan itu ya kesannya merah, nggak hitam. Kan nggak lucu tau, masa Winnie the Pooh matanya merah, kan yang di kartun hitam. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata kostumnya Winnie the Pooh yang satu itu lengannya nggak bisa digerakin guys. Itu cuma pajangan doang, gantung. Kalau bahasa Jawanya ngelewer ya, kewer-kewer. Dan itu membuat orang yang ada di dalam kostumnya itu cuma bisa gerakin mulutnya aja guys, cuma bisa mengontrol bibirnya aja. Jadi
gini terus Diam, cuma terus, mangap-mangap. serem. Berarti juga nggak bisa noleh-noleh ya, cuma mangap-mangap doang gitu. Dan selain itu di atas kepalanya Winnie itu juga ada sebotol madu besar yang mana itu memungkinkan orang di dalamnya bisa ngelihat pandangan gitu guys. Oh, berarti ini kepalanya orang ya di dalam itu di itunya Iya, di di botolnya botol ya. madunya itu. Jadi di botol madunya itu mungkin ada kayak bolongan gitu buat ngelihat matanya gitu. Berarti ya di bagian kepalanya ini ya leher no ya, leher atau ini yang ya dada. Terus di tangannya itu berarti pinggang si orangnya itu. Seru guys. Orang yang di dalamnya ya tersiksa nih, nggak leluasa no. Perpakan ya. Iya, terus kan cuma gini kaku toh. Setahun kemudian di tahun 1966 kostumnya Winnie the Pooh ini ada sedikit perubahan. Di bagian alisnya ini diganti, yang tadinya coklat berubah jadi hitam, dan keseluruhan kostumnya tetap sama aja guys. Tetap begitu terus sampai tahun 1989. Dan setelah itu barulah si Pooh ini berubah lagi guys. Desainnya itu diganti lagi. Di sini kepala besarnya Winnie the Pooh ini dihilangkan, terus memiliki mata putih dengan pupil hitam, dan Winnie the Pooh yang satu ini memiliki senyum yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Tadi kan lebar terus bisa mangap-mangap. Tapi kalau ini disederhanakan kayak biar senyumnya itu terkesan senyum ramah. Enggak. Apalagi yang sebelumnya kan tuh kostumnya bibirnya bisa digerak-gerak gitu. Malah serem guys. Coba gini. Seru kan, creepy kan. Terus selain itu kostum yang satu ini lebih mendingan guys, apalagi untuk orang yang di dalamnya. Proporsi kostum yang satu ini juga lebih baik lagi guys, jadi memudahkan orang yang ada di dalamnya itu bebas gerak, enggak yang kayak sebelumnya ya guys ya, kaku dan jarem. Nah kalau yang sekarang itu udah bisa gerakin lengannya guys, jadi ya nggak terlihat kayak mati-mati banget gitu. Ya mendingan gitu ya, mendingan tangannya aja yang gerak daripada bibirnya yang mangap-mangap. Dan setelah itu pun desainnya Winnie the Pooh ini ada perubahan lagi guys. Ya pokoknya berubah menjadi Winnie the Pooh yang lebih baik lagi guys, nggak creepy lagi kayak dulu. Apalagi kalau kita ngomongin Winnie the Pooh yang kostum yang sebelumnya tadi, kalau dipikir-pikir kan ya aneh ya, masa Winnie the Pooh matanya merah, terrifying guys, bener-bener serem seserem-seremnya kan, nggak match guys. Masa kuning ketemu merah, yang harusnya kayak bener-bener Winnie the Pooh asli malah merah matanya, nggak banget ya guys ya. Dan itu dia tadi kostumnya Winnie the Pooh guys, dari masa ke masa. Yang awal kemunculannya itu bisa dibilang creepy banget, spooky ya guys ya kalau kita lihat-lihat. Dan gimana menurut kalian tentang kostumnya Winnie the Pooh ini? Kalian tulis aja di bawah ya guys ya. Dan kostum yang berikutnya yang terakhir ini ada Mickey Mouse guys, kostum Mickey Mouse. Udah nggak usah kita tanya lagi, pasti kalian semua udah tahu Mickey Mouse ini guys. Soalnya karakter ini ada di mana-mana. Sangat-sangat familiar. Everywhere guys, di buku tulis ada, di tas ada, di tempat tembok ada, di tempat minuman ada, selimut ada, spray ada. Selimutku Mickey Mouse loh. Makanya, pokoknya di semua benda-benda yang untuk anak kecil itu pasti ada lah ya Mickey Mouse-nya, selain Upin Ipin sama Ultraman. Kalau kalian yang nggak tahu apa itu Mickey Mouse, kebangetan banget. Padahal ini super famous loh guys. Orang itu kalau denger Disneyland atau Disney pasti langsung pikirannya tertuju kepada Mickey Mouse. Ya kan? Iya. Usut kostum Mickey Mouse pertama kali terlihat pada tahun 1934 ketika dia muncul di terbitan koran Oakland Tribune yang sedang merayakan Natal dengan Santa Claus. Dan di situ mereka terlihat creepy guys, aneh, super strange, dan bisa dibilang meresahkan. Tapi ternyata itu nggak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan kemunculan kostumnya di tahun 1937. Alah, yang itu nggak serem, lebih serem yang ini nih. Konon pada tahun 1937 ketika Mickey dan Minnie ini muncul di penayangan perdananya Putri Salju dan 7 Kurcaci di Carthage Circle Theater. Mohon maaf kalau salah sebut nama tempat ya guys ya. Versi kostumnya Mickey dan Minnie ketika itu terlihat sangat-sangat creepy guys, menyeramkan. Dan itu membuat Bill Justice merasa tercengang guys. Dia ini terkaget-kaget, terheran-heran. Loh, kok kostumnya kayak gitu? Nggak sesuai yang ada di gambar. Harusnya imut tapi malah terlihat seperti mimpi buruk guys. Nah jadi bagi kamu yang belum tahu siapa sih Bill Justice itu, Bill Justice ini merupakan seorang animator dan insinyur untuk The Walt Disney. Tapi sayangnya beliau, Pak Bill Justice ini udah meninggal di tahun 2011 silam guys. Nah tadi kan kita juga ngomong Bill Justice tapi kita belum jelaskan, belum kasih tahu. Barangkali kan ada yang belum tahu. Ini legend loh guys. Kalau nggak ada bapak ini nggak tercipta karakter-karakter Disney. Usut setelah melihat kostumnya Mickey dan Minnie di penayangan perdananya Putri Salju dan 7 Kurcaci, Pak Bill Justice ini bilang kalau desain itu harus dipikirkan ulang guys. Itu nggak bisa itu gitu, itu terlihat agak aneh. Harus didesain ulang sesuai bonekanya. Kan bonekanya cute, masa kostumnya kayak apa itu? Trash.
sampah nggak gitu ya guys. Pokoknya kostumnya itu nggak sesuai sama karakter aslinya guys, dan harus diubah. Dan selain itu juga Pak Bill Justice ini bilang kalau karakter itu nggak mirip seperti yang ada di lembaran modelnya Pak Justice. Kok beda jauh ya, langit dan bumi ini. Dan seharusnya kostum-kostum itu dibuat mirip seperti boneka-boneka yang dibuat oleh Charlotte Clark, yang mana boneka-boneka buatannya itu terlihat lucu guys. For your information, si Charlotte Clark ini juga yang ngebikin boneka-bonekanya Mickey Mouse itu guys. Harusnya kan yang hidup, yang seperti nyata, yang malah lebih imut toh. Masa lebih mengerikan. Dan bisa disimpulkan kalau mereka yang ngebuat kostumnya itu nggak bisa menerapkan itu dengan baik di kostumnya itu guys. Malah mereka itu melenceng guys buatnya. Topeng atau wajahnya itu terlihat rata, dan itu seolah-olah membuat kostum itu jadi creepy, menyeramkan, dan proporsinya juga aneh guys. Kayak aneh aja gitu, kayak scam ya guys. Padahal kan dibikin untuk Disney official, tapi kenapa jadinya malah abal-abal? Jadinya Universal. Seperti yang kita bilang tadi, banyak karakter-karakter Disney yang muncul di The Escapades dan kemudian dipakai untuk pembukaan Disneyland. Tapi masalah dengan kostum ini adalah kalau kostum-kostum itu dirancang untuk membantu para skater memiliki pandangan dan gerakan yang lebih baik, dan karena itulah proporsi atau bentuknya itu terlihat creepy dan aneh guys. Mungkin karena terfokus sama kenyamanan yang ada di dalamnya, tapi nggak memikirkan bentukan luarnya gitu loh. Dan selain itu, kostum-kostum itu juga memiliki lubang besar di kepala. Mungkin ini ya bagian leher yang buat itu loh guys, kan ini topeng toh guys. Dan kostum-kostum itu dibuat untuk dilihat dari jauh guys. Kalau kita lihat dekat, ya jatuhnya aneh dan creepy guys, karena ya kan dida kalau ya, mungkin terlihat senggang gitu ya. Iya, kayak mau copot gitu loh guys palanya. Kalau dari jauh ya nggak kelihatan, tapi kalau kita dekatin, waduh, apa ini? Sangat-sangat disturbing. Kita lihatnya nggak lucu tapi malah kita aja Usut itu adalah kostum-kostum yang digunakan selama 3 tahun di Disneyland sampai mereka memutuskan untuk merubah kostumnya seperti yang ada di The Escapades. Konon kostum-kostum itu memiliki kepala yang lebih baik, tapi kalau dilihat-lihat lagi proporsinya masih agak gimana gitu guys, masih salah. Kostumnya itu terlihat berat, yang mana itu membuat mereka janggal di ulang tahun Disney yang keempat guys. Mimpi buruk guys. Zong. Harusnya kan ulang tahun keempat Disney itu terlihat meriah, bahagia. Karakter-karakternya juga terlihat lucu dan menggemaskan, tapi ini malah terlihat janggal guys ya, karena kostum-kostumnya itu. Dan kemudian setelah itu ada perubahan besar lagi sama kostumnya si Mickey ini guys. Kepalanya berubah menjadi desain yang lebih mirip dengan animasi Mickey Mouse, tapi tetap aja guys, proporsi tubuhnya itu masih terlihat aneh. Kepalanya udah mirip Mickey tapi badannya masih gitu. Waduh, tambah seru. Barulah pada tahun 1961, berkat seseorang yang bernama John Hens, kostumnya Mickey Mouse ini berubah lagi dan proporsinya terlihat lebih baik guys. Udah bener-bener kayak Mickey Mouse yang aslinya. Di kostum ini mereka bisa menggerakkan telinga dan hidung mereka, dan sepatunya Mickey Mouse juga terlihat lebih bagus guys. Udah bling-bling, teke bling-bling, bukan ditambahin bling-bling. Ini ada topinya lagi ya guys ya. Lengannya itu terlihat palsu guys. Dan orang yang ada di dalam kostum itu nggak bisa menggerakkan tangannya guys, sama kayak Winnie the Pooh tadi. Lalu pada tahun 1962 akhirnya Mickey dan Minnie ini meninggalkan hari-hari creepy-nya berkat kostum yang lebih baik lagi guys, yang udah enak dipandang mata, yang dibuat oleh Bill Justice, menyelamatkan pandangan kita dari sesuatu yang creepy guys. Usut di kostum yang dibuat oleh Bill Justice ini, kostum-kostum itu memiliki tinggi yang sesuai guys, dan terlihat jauh lebih baik untuk interaksi karakter. Jadi mungkin kalau ketemu karakter lainnya itu biar bisa adep-adepan. Pas gitu ya. Kayak iya kalau berinteraksi ngomong kan gini. Nah, masa ya gini. Apalagi karakter kan nggak bisa ngedana gini guys. Masa susah. Patah tulang dia. Dan selain itu juga di kostum ini kepala mereka berubah, dan kostum ini menggunakan sarung tangan yang lebih baik guys. Udah bener-bener Mickey Mouse beneran, bukan Mickey Mouse setan. Dan itulah ya guys ya, itu merupakan jalan pembuka untuk Mickey dan Minnie Mouse yang lucu yang kita lihat sekarang guys. Udah nggak creepy lagi ya guys ya. Ya kali 2021 masih creepy aja. Ya kurang lebih gitu ya guys ya. Mungkin kalau ada info-info yang kurang, info-info yang salah, kalian tambahkan aja di bawah. Dan gimana kalian, manakah yang menurut kalian creepy dari kostum-kostum itu tadi? Tulis aja di bawah guys. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada episode Zona Horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe,
subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.